We're not as alone as you think. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 teori penggemar paling gila tentang masa depan MCU. Carol, this is war. My hands are filthy from it too. I had this plan with this girl that I really like, and now it's all ruined. I'm gonna enjoy it. Very, very much. Di daftar ini, kita akan melihat prediksi terliar orang-orang tentang karakter dan alur cerita franchise MCU. Karena beberapa teori ini membahas poin plot utama dari 2-3 film pertama di MCU, jadi ada spoiler alert. Apa kamu punya teori sendiri tentang MCU? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Ayo kita mulai. Nomor 10. Professor X telah menyembunyikan para mutannya. Mutants. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, suspicion, often hatred. Sekarang Disney kan punya hak untuk menggunakan X-Men dalam film mereka. Gimana ya mutan akan diperkenalkan di MCU? Salah satu postingan Reddit menyatakan bahwa mereka sebenarnya bersembunyi. Profesor X menggunakan kemampuan telepati untuk mengelabui dunia agar berpikir bahwa mutan itu nggak ada di dalam MCU. Profesor melakukan ini untuk melindungi mutan dari penganiayaan dan menjauhkan mereka dari konflik duniawi. Tapi setelah melihat Thanos menghancurkan setengah dari alam semesta, Charles memutuskan mutan harus berhenti bersembunyi dan membantu melawan kejahatan. Jika teori ini benar, Avengers mungkin akan kesal karena Charles mengotak-atik pikiran mereka. Mudah-mudahan mereka nggak cukup gila untuk memulai perang saudara dengan X-Men. I know you believe what you're doing is right. But for the collective good, you must surrender now. Nomor 9, Adam Warlock akan mengembalikan Infinity Stones. These Infinity Stones each control an essential aspect of existence. Dalam komik, Adam Warlock selalu terikat dengan Infinity Stones. Setelah dibuat dalam kepompong emas, dia menerima kekuatan dari Soul Stones dan akhirnya memutuskan siapa yang harus menyimpan setiap benda kosmik. Satu teori menyatakan dia akan bertanggung jawab atas semua Infinity Stones lagi di MCU. Where are the stones? Gone. Reduced to atoms. Setelah Adam mengetahui bahwa Infinity Stones dihancurkan selama Avengers Endgame, dia akan melakukan perjalanan untuk membuat set yang baru. Setelah Stones-nya dipulihkan, dia akan mempercayakan kepada hero yang berbeda dari seluruh MCU. Sementara tindakan Adam lumayan beresiko, memulihkan Stones dapat membantu pahlawan seperti Vision untuk hidup kembali. Kita tinggal tunggu aja sih apa yang akan dilakukan Adam pas keluar. I think I should call him Adam. Nomor 8. Skrulls itu diam-diam jahat. Oh, I'll be out of your hair as soon as I track down the Skrulls that are infiltrating your planet. Selama acara Marvel Secret Invasion, alien pengubah bentuk yang disebut Skrulls meluncurkan serangan skala luas di bumi. Mereka mempersiapkan penaklukan dengan diam-diam mencuri identitas pahlawan dan juga pejabat publik yang terpercaya. Untungnya, Skrull bekerja sama dengan Nick Fury, Captain Marvel, dan pahlawan lain di MCU. Tapi beberapa orang berpikir aliansi ini adalah bagian dari rencana yang jahat. Now I stand before you as my true self, without deception. Sebuah teori penggemar menunjukkan bahwa Skrulls hanya berpura-pura menjadi baik untuk mendapatkan kepercayaan dari pahlawan terkuat di bumi. Ketika waktunya tepat, para Skrulls ini akan menggunakan pengetahuan dan pengaruhnya untuk menaklukkan planet ini. Karena dua Skrulls saat ini menyamar sebagai Nick Fury dan Maria Hill, ide bahwa Skrulls mungkin memiliki niat jahat adalah prospek yang menakutkan. Carol, this is war. My hands are filthy from it too. Nomor 7. Film multiverse crossover akan datang. Who are you in this vast multiverse? Mr. Strange? Sequel Doctor Strange yang akan datang mungkin akan menjelaskan cara kerja multiverse di MCU. Hal ini membuat para penggemar percaya bahwa acara crossover Secret Wars akan diadaptasi untuk layar lebar. Dalam komik, alur cerita ini melihat karakter dari berbagai multiverse bertemu atau bertempur di tempat bernama Battle World. Saat acaranya berakhir, para pahlawan dari berbagai alam semesta akhirnya hidup bersama di satu bumi. Teori tersebut menyatakan alur cerita Secret Wars akan terjadi di MCU. Word of the Ancient One's death will spread through the multiverse. Earth has no sorcerer supreme to defend it. We must be ready. Ini memungkinkan Disney untuk membawa pahlawan populer seperti X-Men tanpa harus menjelaskan bagaimana mereka cocok dengan kontinuitas saat ini. Versi alternatif dari karakter seperti Miles Morales bisa juga muncul. Potensi persilangan akan sebesar multiverse itu sendiri. This is Miles, and he's gonna save the multiverse. Nomor 6. Thaddeus Ross akan menjadi Red Hulk. Ketika Thaddeus Ross menjabat sebagai Jenderal Angkatan Darat, dia menghabiskan waktu berburu Hulk.
As far as I'm concerned, that man's whole body is property of the U.S. Army. Tapi dia nggak bisa memenjarakan Hulk untuk waktu yang lama. Meskipun Ross tidak lagi mengejar Hulk secara aktif, sebuah teori menyatakan bahwa mereka akan bentrok lagi dengan situasi yang lebih setara. Di komik, Ross mendapatkan akses ke serum khusus untuk mengubahnya menjadi Red Hulk. Transformasi ini memberinya semua kekuatan yang dimiliki Hulk, plus kekuatan untuk meningkatkan suhu tubuhnya dan kemampuan untuk menyerap energi. Meskipun Hulk versi MCU lebih pintar dari biasanya, kekuatan Hulk merah mungkin memberi Ross keunggulan yang dia butuhkan untuk mengalahkan musuh lamanya. Nomor 5. Mutan lahir selama blip. No one's ever seen anything like it. Rocket memberitahu sesama Avengers bahwa ledakan energi dilepaskan setiap kali seseorang menggunakan Infinity Gauntlet. Sebuah posting Reddit menunjukkan setiap snap membuat kelahiran banyak mutan di MCU. Teori tersebut menunjukkan bahwa energi kosmik yang dilepaskan oleh jentikan jari dapat membangkitkan X-gen yang gak aktif di dalam tubuh manusia, mengubahnya menjadi mutan. We're not as alone as you think. Meskipun ini terdengar gak masuk akal, mungkin sudah ada bukti bahwa ini terjadi sebelumnya. Dalam Avengers Age of Ultron, terungkap bahwa Wanda dan saudaranya Pietro menerima kekuatan setelah bereksperimen dengan Mind Stone. Tapi bagaimana jika batu itu hanya membangkitkan X-gen mereka yang gak aktif? Jika teori energi kosmik ini benar, kita akan segera melihat banyak mutan berkeliaran. Tentu dalam waktu dekat. Mutation. It is the key to our evolution. Nomor 4. Stan Lee memainkan Avenger yang sudah tua. Sebelum kematian tragis Stan Lee pada tahun 2018, ia menjadi cameo di setiap film MCU. Fans mengira dia mungkin memainkan karakter bernama Watcher di semua film itu. Tetapi teori baru-baru ini menunjukkan bahwa Lee memainkan pahlawan yang lebih populer. Hey, gee, I've got so many more stories to tell. Di akhir Avengers Endgame, Captain America kembali ke masa lalu untuk mengembalikan batunya. Ketika dia kembali ke masa sekarang, dia sekarang menjadi pria tua yang telah menjalani kehidupan yang penuh. Menurut teori tersebut, setelah Rogers tumbuh tua sehingga nggak dikenali oleh sesama Avengers, dia melompati waktu untuk mengunjungi kembali peristiwa menyenangkan atau penting dalam sejarah MCU. Teori menyenangkan ini berpotensi membuat akting cemerlang Stan Lee lebih hebat dari sebelumnya. Are you Tony Stank? Nomor 3. Dormammu and Doctor Strange sebenarnya jahat. Arrogance and fear still keep you from learning the simplest and most significant lesson of all. Which is? It's not about you. Apakah Dormammu mengandalkan ego Doctor Strange untuk menghancurkan dunia? Teori Reddit yang gelap dan kompleks menunjukkan bahwa Dormammu perlu menyingkirkan Thanos, Tony Stark, dan Time Stone. Setelah memanipulasi kejadian untuk membuat Doctor Strange yang egois menjadi sangat kuat, Dormammu menunggu manusia untuk mengalahkan musuhnya. Peluang itu rupanya datang dalam Avengers Infinity Wars. Ketika Doctor Strange melihat kemungkinan masa depan, dia menemukan satu di mana Tony dan Thanos akhirnya mati. Dia kemudian menipu Avengers untuk membuat garis waktu menjadi kenyataan. How many did we win? One. Tapi Strange dan egonya yang besar nggak menyadari Time Stone hancur bersamaan dengan kematian Tony dan Thanos. Dengan lenyapnya ancaman terbesar, Dormammu sekarang dapat mengambil alih dunia. Your world is now my world. Nomor 2, Spider-Man akan membuat kesepakatan dengan setan. Salah satu momen paling mengejutkan di MCU terjadi ketika Mysterio mengungkap identitas Spider-Man. Spider-Man's name is Peter Parker. Tapi masih ada satu cara untuk membalikan pengungkapan ini. Selama alur cerita One More Day yang terkenal, Bibi Peter May terluka dan tidak bisa memiliki kesempatan untuk sembuh. Tiba-tiba iblis Mephisto muncul dan setuju untuk menyembuhkan jika Spider-Man menghapus memori pernikahannya dengan MJ. Peter mengatakan dia hanya akan setuju pengaturan ini jika iblis memulihkan identitas rahasianya. Meski hubungan Peter dengan MJ di MCU itu manis, ikatannya dengan May jauh lebih kuat. Jika bibinya terluka, dia mungkin cukup putus asa untuk mengambil isyarat dari komik dan membuat kesepakatan dengan Mephisto. I had this plan with this girl that I really like and now it's all ruined. Sebelum kita ke pilihan pertama kami, berikut adalah honorable mention. Zemo dan Ultron akan bekerja sama untuk melawan Avengers sebagai The Master of Evil. An empire toppled by its enemies can rise again. This is exactly what I wanted. Kehancuran Xandar akan mengarah ke perkenalan Nova. Hero baru di Disney Plus akan debut di Avengers 5. Kang the Conqueror adalah salah satu Avengers yang gila memanipulasi waktu.
Loki sebenarnya hidup dan bersembunyi menjadi wanita. Still, we could be less conspicuous. Brother, you look ravishing. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Thanos menciptakan Galactus. But the work is done. It always will be. Jika kamu mengira rencana Thanos untuk menghapus separuh kehidupan itu buruk, sebuah teori mengerikan mengisyaratkan rencana cadangannya lebih buruk. Teori tersebut menyatakan bahwa Mad Titan mengetahui bahwa populasi dapat meledak lagi. Thanos memutuskan untuk menggunakan Infinity Stones untuk menciptakan makhluk yang dapat melahap planet untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Dan dia menamai makhluk ini Galactus. Untuk mencegah siapapun menghentikan kreasinya, Thanos menggunakan Gauntlet untuk terakhir kalinya untuk menghancurkan Infinity Stones itu sendiri. Meskipun teori penggemar ini menakutkan, itu akan menjadi cerita latar yang keren untuk penjahat buku komik legendaris ini. Coba bayangin betapa kerennya kalau Galactus bisa menjadi musuh utamanya MCU yang berikutnya. I'm gonna enjoy it. Very, very much. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.